Sejak hari itu, kehadiran Dimas jadi bagian dari keseharianku. Entah kenapa, semua terasa berbeda sejak dia datang. Toko kue yang dulu cuma jadi tempat aku kerja, sekarang jadi tempat yang selalu aku tunggu tiap pagi. Kadang aku sampai sengaja datang lebih awal, cuma buat siapin stok brownies kesukaannya. Seolah-olah itu hal penting banget. Padahal cuma alasan kecil, biar bisa lihat wajahnya, datang sore nanti. Dimas gak pernah janji bakal datang setiap hari. Tapi entah gimana, dia selalu muncul di waktu yang pas. Kadang pas aku lagi capek banget, kadang pas aku lagi bad mood, karena pelanggan race. Dia muncul dengan senyum yang selalu sama tenang, hangat, dan bikin aku lupa sama semua lelah. Hari-hariku mulai berwarna karena dia. Dulu, aku tipe orang yang jarang banget cerita hal pribadi. Tapi sama Dimas, rasanya mudah banget buat terbuka. Dia bisa bikin aku ngomong tentang hal-hal yang bahkan gak pernah aku ceritain ke siapapun. Tentang masa kecilku yang sederhana di kampung. Tentang mimpi kecilku pengen buka toko kue sendiri. Bahkan tentang masa laluku, tentang seseorang yang dulu pernah aku percaya, tapi akhirnya ninggalin aku tanpa alasan. Dimas dengerin semua itu tanpa motong, gak ngejudge, gak ngasih nasihat sok bijak. Dia cuma dengerin, lalu bilang pelan, "Orang kayak kamu gak pantas disakitin, Ron. Kamu tuh tulus banget." Kalimat sederhana itu, entah kenapa, langsung menembus hatiku. Mungkin karena selama ini gak ada yang benar-benar bilang hal itu dengan jujur. Setelah sore itu, aku merasa aman di dekatnya. Dan perasaan aman itu pelan-pelan berubah jadi kepercayaan. Kami mulai sering keluar bareng. Awalnya cuma makan di warung depan taman, lalu nongkrong di kafe kecil yang katanya tempat favorit Dimas buat kerja. Kadang kami jalan tanpa tujuan, cuma naik motornya sambil dengar musik. Dia suka putar lagu-lagu mellow dari band lama. Dan entah kenapa, aku mulai suka juga. "Ron," katanya suatu malam waktu kami berhenti di jembatan kecil di pinggir kota. "Aku gak tahu kenapa, tapi setiap kali sama kamu, rasanya waktu berhenti, kayak aku gak perlu jadi siapa-siapa. Aku cuman diem, jantungku berdetak kencang, tapi aku pura-pura tenang." "Kalau gitu, jangan berhenti, Mas. Aku juga betah kayak gini." Dia nengok ke arahku, lalu tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, aku berani menatap balik matanya cukup lama. Tatapan itu bukan tatapan orang main-main. Ada ketenangan, ada sesuatu yang dalam, yang membuatku yakin bahwa Dimas datang bukan cuma buat mampir. Hari-hari berikutnya makin hangat. Kadang dia datang ke toko, bawain sarapan pagi, bilangnya biar kamu gak lupa makan. Atau kadang dia bantuin aku ngangkat tepung, terus pura-pura ngeluh, "Kenapa tepung bisa seberat ini sih? Kapan kamu ngajak aku olahraga bareng? Biar kuat." Aku ketawa, tiap kali dia mulai bercanda begitu. Dimas bisa bikin hal kecil jadi terasa istimewa. Aku bahkan mulai percaya bahwa mungkin untuk pertama kalinya, aku nemuin seseorang yang tulus. Sampai akhirnya, suatu sore yang gak akan aku lupa, toko udah hampir tutup, dan aku lagi beresin kasir. Dimas datang seperti biasa. Tapi kali ini, dia gak bawa senyum seperti biasanya. Wajahnya kelihatan serius, bahkan sedikit gugup. "Ron," katanya pelan, "boleh aku ngomong sesuatu?" Aku menatapnya heran. "Kenapa? Kok serius banget?" Dia narik napas panjang, lalu berkata, "Aku gak tahu ini waktu yang tepat atau enggak, tapi aku pengen jujur. Aku suka kamu, Rani." Aku terdiam. Semua suara di sekitar toko kayak menghilang. Bahkan detak jam dinding pun rasanya berhenti. "Mas." Suara itu keluar pelan dari mulutku. Tapi Dimas langsung melanjutkan, "Aku gak tahu dari kapan, tapi setiap kali lihat kamu, rasanya aku pengen terus di sini. Aku pengen jagain kamu, pengen bikin kamu senyum tiap hari. Aku tahu kamu mungkin belum siap, tapi aku serius, Ron.
Aku gak mau kamu ngerasa sendiri lagi. Aku nunduk, tanganku gemetar pelan. Rasanya kayak ada sesuatu di dadaku yang lama-lama hangat. Selama ini aku selalu takut percaya lagi. Tapi di depan Dimas, ketakutanku terasa gak sepenting itu. Aku pelan-pelan menatap matanya. Dan entah dari mana keberanian itu datang. Aku bilang pelan, "Mas Dimas, aku juga suka kamu." Dia kelihatan kaget. Lalu senyumnya muncul pelan, tulus banget. Tanpa sadar, aku ikut senyum. Dan di momen itu, dunia rasanya berhenti berputar sebentar. Malam itu, setelah dia nganter aku pulang, aku gak bisa tidur. Aku masih bisa ngerasain degupan jantung waktu dia bilang suka. Waktu aku balas perasaannya, waktu dia bilang, "Mulai malam ini, aku pengen kamu percaya sama aku." Kata percaya itu terus bergema di kepalaku, karena aku tahu, buatku, percaya sama seseorang bukan hal mudah. Tapi entah kenapa, sama dia, rasanya aku berani. Sejak malam itu, hubungan kami berubah. Kami gak cuman ngobrol di toko atau jalan bareng. Kami mulai berbagi hal-hal kecil yang gak pernah aku pikir penting sebelumnya. Kayak gimana dia suka minum kopi tanpa gula, karena katanya hidup udah cukup manis kalau ada aku. Atau gimana aku suka ngerapihin rambutnya yang berantakan tiap kali dia mampir ke toko. Kadang kami ribut kecil juga tentang hal sepele, kayak aku yang lupa makan siang atau dia yang telat datang. Tapi anehnya, setelah ribut, selalu ada tawa, selalu ada cara buat baikan lagi. Dan makin lama, aku makin yakin, Dimas bukan cuma sekadar seseorang yang mampir. Dia adalah tempatku pulang. Sampai suatu malam, kami duduk di taman setelah toko tutup. Langit cerah banget, bintang banyak. Dimas tiba-tiba bilang, "Ron, aku pengen kenalin kamu ke keluarga aku." Aku kaget, tapi senang. "Serius?" tanyaku pelan. Dia mengangguk mantap. "Iya, aku pengen hubungan ini jelas. Aku pengen mereka tahu kamu." Aku gak bisa nyembunyiin senyumku malam itu. Rasanya hangat banget. Kayak semua ketakutanku dulu mulai hilang satu persatu. Dan malam itu juga, untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya. Percaya sama Dimas. Percaya sama cinta. Percaya kalau hidupku akhirnya bisa berubah jadi sesuatu yang indah. Hari-hari berikutnya penuh rencana. Dimas sibuk menyiapkan acara kerja, tapi dia masih sempat ngabarin setiap hari. Kadang cuma chat singkat, "Udah makan? Atau jangan tidur malam-malam ya." Tapi itu cukup buat bikin aku merasa diperhatikan. Aku mulai cerita ke Sinta soal hubungan kami. Dan tentu aja, dia langsung histeris. "Ron, akhirnya kamu punya pacar juga. Aku pikir kamu bakal jadi single legend," katanya sambil ketawa ngakak. Aku cuma bisa nyubit lengannya pelan, sambil senyum malu. Sinta bener, aku bukan tipe cewek yang gampang jatuh cinta. Tapi kalau udah percaya, aku bisa jatuh sedalam itu. Suatu sore, Dimas datang lebih awal. Wajahnya kelihatan capek, tapi senyumannya tetap sama. Dia bawa bunga kecil. Katanya nemu di jalan. Katanya, "Bunga ini simbol ketulusan," ujarnya sambil ngasih. Aku ambil bunga itu dan menatapnya lama. "Mas, makasih ya." Aku gak tahu kenapa, tapi aku ngerasa beruntung banget bisa ketemu kamu. Dimas menatapku lama, lalu berkata pelan, "Aku juga beruntung bisa ketemu kamu, Ron. Aku janji, aku bakal jagain kepercayaan kamu." Kalimat itu sederhana, tapi buatku rasanya besar banget. Aku percaya sepenuhnya. Aku bahkan mulai bayangin masa depan. Mungkin nanti kami nikah, buka toko bareng, atau cuma hidup sederhana tapi bahagia. Ya, sesederhana itu aku. Kalau udah cinta percaya lalu berharap. Dan aku gak tahu waktu itu bahwa semua yang terasa sempurna itu cuma sementara. Karena tanpa aku sadari, dari balik senyum hangat Dimas, ada sesuatu yang dia sembunyikan.
Sesuatu yang nanti akan meruntuhkan semua keyakinanku tepat saat aku paling percaya padanya. Tapi malam itu, aku nggak tahu apa-apa. Yang aku tahu cuma satu hal. Aku sedang jatuh cinta. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak takut untuk percaya lagi.